itu diperbolehkan, tapi kalau saya lihat kan, wah ini ya mungkin kita ndak kena nggak akan COVID, siapa tahu kita kena yang lain, ya kita ndak pernah tahu. Ditebak sekarang, maksudnya kan banyak orang yang tanpa gejala gitu kan. Iya kita emang udah booster, belum tentu tapi kita negatif COVID gitu kan. Para pemirsa, jumpa lagi dengan kita bertiga ini dalam acara Oplasnya atau yang dikenal dengan nama Opini Sekilas. Nah, untuk opini sekilas kita ya pada siang hari ini, kita akan mengangkat mengenai suatu berita yang cukup viral, yaitu bahwasannya ada suatu kebijakan baru dari pemerintahan kita yang dimana untuk masker ya, sekarang itu untuk di area yang bersifat terbuka itu tidak diwajibkan lagi untuk dikenakan oleh semua penduduk. Jadi masker ini hanya dipakai di tempat ataupun area-area yang bersifat tertutup seperti dalam gedung maupun di beberapa tempat atau yang dikenal dengan seperti publik ya, atau tempat yang menggunakan fasilitas umum seperti bus dan segala macam, itu memang diwajibkan masih menggunakan masker seperti itu. Nah, dalam membahasnya saya pun juga tidak sendirian ya, ada Natra sama Kanita kan itu. Oke. Kalau menurut saya ya, Natra sama Kanita kan memang kebijakan ini itu pun juga diukur dari beberapa tahapan penanggulangan wabah COVID secara khusus, karena memang dari tahun ke tahun kita punya pemerintah merasa, oh ternyata kita bisa mengatasi wabah ini seperti itu. Makanya kenapa juga untuk masker ini kemudian mulai ada pelonggaran dengan untuk yang di area terbuka udah nggak usah deh pakai masker ya, cuma kalau yang tempat tertutup seperti ke mall, naik bis ya, kemudian naik apapun yang memang itu di luar dari ruangan terbuka, maka itu masih diwajibkan menggunakan masker. Tapi kalau menurut saya pribadi sebenarnya ya ini meniru ya dari berbagai macam kebijakan yang ada di luar negeri. Jadi kalau Natra ataupun kita sempat tahu juga, kalau di luar negeri itu memang untuk public area itu memang sudah tidak menggunakan masker. Ya kalau misalkan kalau kita ke swalayan ataupun ke tempat-tempat yang area tertutup itu memang masih wajib masker. Nah ini sebenarnya apa ya? Kalau saya bilang sih, ini dia juga mengikuti bahwasanya, oh ternyata itu di luar negeri itu kondisinya itu sudah ada pelonggaran, itu yang pertama. Kedua juga, memang kalau saya lihat pun dari sisi masker ini pun, ya dapat dikatakan memang ini sudah masuk ke rencana dari kita punya pemerintah ini untuk menuju kepada endemik, atau memang ya bukan disebut pandemi lagi, dapat katakan ya ini kita memang sudah harus bisa menyesuaikan diri ya dengan wabah ini. Gitu. Silakan dari rekan Natra ataupun Kanita, ada pendapat apa terkait dengan pro kontra lepas masker ini? Mungkin dari Kanita dulu boleh. Dari saya. Kalau dari aku sendiri, ya bisa dibilang setuju, bisa dibilang enggak. Karena aku pribadi jauh sebelum adanya COVID, sebelum negara kita diserang dengan virus yang
yang nggak jelas. Emang udah ini sih, udah pakai masker. Jadi tiap bepergian keluar kota ataupun ya cuman sekedar pergi kemana kita emang suka pakai masker anaknya. Karena kan apa ya, kita di luar itu kan nggak cuman sebenarnya kita pakai masker itu kan nggak cuman melindungin diri kita dari virus aja kan, gitu kan banyak hal gitu. Mungkin ada yang mukanya sensitif kalau terkena sinar matahari, akhirnya ditutup. Walaupun sudah ada pelonggaran aturan tidak memakai masker nggak apa-apa kalau di luar ruangan, tapi kalau saya tetap pakai sih, karena ya itu tadi emang dari dulu udah terbiasa pakai gitu loh. Jadi kalau nggak pakai tuh serasa kayak lagi nggak pakai baju aja gitu, nggak enak, ada yang kurang gitu. Gitu sih. Oke, kalau dari Natra ada pendapat apa terkait dengan kontra ini pas masker ini? Gimana, Natra? Kalau dari saya sendiri sih keputusan Presiden Jokowi untuk para warga untuk tidak mengenakan masker ya saya sih setuju saja. Padahal ya sebelum pandemi sampai pandemi sekarang ini ya sebagian warga ada yang nggak mau pakai masker gitu. Jadi ya ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Untuk sisi buruknya sih apalagi ini kan mulai ada wabah hepatitis ya untuk saat ini. Dan juga beberapa wilayah juga masih ragu-ragu dalam memberikan aturan untuk kebijakan tak menggunakan masker. Dan untuk sekolah-sekolah sih saya lihat masih banyak yang masih pakai masker karena khawatir karena penyakit hepatitis. Dan tambah lagi juga bagi para pedagang masker ya mulai khawatir juga ya dengan peraturan ini. Ya udah itu Khawatir aja. nggak laku ya. Khawatir gulung tikar maksudnya. Iya kan. Ya. Ya, itu kan benar gini ya. Kalau menurut saya pribadi sebelumnya itu apa yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah itu memang kan ya. Kalau saya bilang sih sebetulnya boleh-boleh aja, tapi juga memang kalau saya pribadi kan ditanya ya, apakah lepas masker enggak di area terbuka? Itu pun saya pun juga akan jawab juga tidak. Kenapa? Karena sebetulnya begini ya, satu itu kembali kepada kita punya safety-nya. Karena saya pun juga menyadari sebetulnya ya dapat dikatakan yang namanya virus itu pun kan memang adanya juga di area udara ya, meskipun itu pun memang secara kebijakan diperbolehkan, tapi juga kalau menurut saya pribadi ya kalau emang itu di area umum pun yang terbuka ataupun alam pun juga memang ya pakai masker karena memang apa ya satu sebetulnya itu berhubungan dengan konteks area perkotaan kecuali kalau misalkan saya ke tempat area pegunungan ataupun area pedesaan secara udara pun mereka pun jauh lebih clear itu pun kalau saya sih justru lebih senang membuka masker di tempat seperti itu karena apa ya itu jauh lebih apa namanya lebih terjamin karena memang mereka kalau di daerah pedesaan di daerah perkotaan itu pun masih lebih asri juga memang kedua juga tingkat polusi udara pun juga tidak sepadat yang ada di perkotaan. Nah, kenapa saya bilang iya oke lah kalau memang itu mau dikasih kebijakan seperti itu boleh tapi itu pun kalau saya pribadi hanya istilahnya tidak pakai masker ya di tempat-tempat seperti pegunungan ataupun pedesaan itu. Karena memang pada faktanya pun, kalau saya pun juga sempat lihat yang mereka para penduduk yang tinggal di daerah pedesaan itu pun nggak ada yang pakai masker sampai hari ini. Bahkan juga itu pun pakai masker itu pun juga hanya di beberapa pedesaan yang memang itu
dekat dengan perkotaan. Tapi kalau di bawah lereng gunung itu pun setahu saya mereka tidak pakai masker sampai hari ini. Iya, jauh Sampai, sebelum ada peraturan ya, Heeh, mereka udah nggak pakai gitu. Yang betul. di pegunungan-pegunungan. Iya. Jadi kenapa? Karena memang secara ya, secara eh, mereka punya udara itu jauh lebih fresh. Jadi kenapa ya? Kalau saya bilang justru mereka-mereka itu yang sekarang itu tinggal di daerah pegunungan atau pedesaan itu, kalau menurutku ya mereka tidak begitu paham juga tentang apa itu COVID. Jadi ya kalau ada para pendaki gitu yang sempat naik gitu, mereka juga bingung kenapa kok pakai masker. Padahal juga itu pun tidak seumum mereka lihat, juga memang jarang sekali. Jadi kalau saya bilang itu sih pertimbangan. Dan yang ketiga, kalau menurut saya pribadi terus terang sebetulnya masker ini pun juga andai kata itu ya tidak dipakai pun di ruang terbuka, itu sebetulnya diperbolehkan, misalkan pertama memang ya area perkotaan itu memang dia dengan kondisi baik itu pohon ataupun yang bersifat penghijauan itu mulai banyak. Jadi apa ya, kalau saya bilang sih ada perimbangan. Kalau cuman di area umum kita buka gitu ya, ya meskipun meskipun memang itu diperbolehkan, tapi kalau saya lihat kan, wah ini ya mungkin kita ndak kena ya kan COVID, siapa tahu kita kena yang lain, ya, kita ndak pernah tahu. Jadi kalau dari sisi safety-nya memang kurang sih, masih bisa kurang. Kenapa? Iya, dan kalau saya juga di kondisi di luar negeri juga beda, karena kan itu pun secara penduduk juga beda ya culture-nya dengan kita. Kalau kita sekarang di sana pun secara populasi pun juga beda. Jadi kenapa saya bilang ya seperti ini belum bisa gitu loh, untuk membuka masker begitu ya bagi beberapa orang. Tapi kalau itu kemudian orang-orang yang dalam tanda kutip misalkan dia tidak taat prokes, lebih senang karena ya di tempat terbuka pasti lebih senang mereka buka masker dibanding Bisa bernafas dengan lega. ya, betul. Tapi itu sebenarnya juga apa ya? Ya cukup cukup pertama juga selalu memberikan tanda memang satu kita punya negara yang sudah mulai siap dengan endemik, tapi juga di sisi lain juga apakah itu kemudian menggaransi kesehatan juga ya belum tentu juga gitu. Apalagi juga kan kalau sekarang kan kita maupun rata-rata pun juga kalau sekarang tes PCR ataupun antigen yang untuk traveling ya, yang menggunakan pesawat itu baik dalam negeri maupun luar negeri juga sama, sudah mulai tidak diberlakukan bagi mereka yang sudah booster. Jadi di sini saya juga memang pertama ini bukan hanya kelonggaran yang bersifat masker, tapi juga satu juga mereka memberikan suatu kelonggaran yang bersifat umum. Jadi ya dapat dikatakan negara sekarang dalam kondisi tidak masuk ke area pandemi lagi. Gitu. Nah, sekarang apakah Kanita maupun Natra misalkan sudah booster, kemudian naik pesawat, menurut Natra ataupun Kanita, tanpa PCR ataupun antigen, Natra ataupun Kanita merasa nyaman enggak ketika itu terbang menggunakan transportasi? Itu aja sih sebenarnya sih. Gitu. Silakan. Enggak lah. Karena sejak pandemi itu kalau aku pribadi lebih ke amat sangat was-was ya. Apalagi zaman sekarang tuh kayaknya udah nggak virus COVID aja yang menakutkan, tapi ada virus-virus yang lain. Jadi walaupun kita booster, ya mungkin dari pemerintah, dari Kemenkes juga udah
istilahnya itu udah memastikan kalau dengan booster kita kan akan aman, akan baik-baik saja, apalagi kalau imunnya kuat, ya kan. Nah, tapi kan untuk COVID sendiri nggak bisa ditebak kan sekarang. Maksudnya kan banyak orang yang tanpa gejala gitu kan. Iya, kita emang udah booster, belum tentu tapi kita negatif COVID gitu kan. Nah, untuk membuktikan itu kan ya hanya dengan PCR itu tadi. Kalau sekarang aturan itu udah dihapus, nah dihapus sih, ya lebih dilonggarkan lagi karena udah booster. Tapi ketika kita memilih untuk berangkat itu kan kayak, aduh aku kira negatif tenan nggak sih, kayak gitu loh, kayak apa ya, ya tetap nggak tenang gitu kalau belum PCR gitu, walaupun udah booster. Oke, Apalagi nanti di sana kan ketemu orang banyak kan di pesawat, nambah lagi tuh virusnya, kita yang awalnya nggak apa-apa jadi kenapa-napa. iya, jadi memang ya cukup masih cukup mengkhawatirkan juga. Kalau Natra gimana? Kalau Natra ya ya, apakah juga sama dengan kami atau Natra merasa ada pertimbangan lain kalau misalkan kalau itu tidak booster, kalau misalkan tidak pakai PCR ataupun antigen udah booster ya tidak apa-apa. Gimana Natra? Kalau saya sendiri sih ya sama seperti Kanita. Meskipun itu vaksin 1 kali, 2 kali, ataupun tambah booster, ya itu tergantung dari ini eh, kesehatan tiap individu, dari imunnya sendiri. Jadi ya kecuali ini kalau misalnya penyakit pilek atau kayak masih ada riwayat asma, mungkin ya itu masih pakai masker aja dulu untuk sementara. Takutnya kalau penyakit tertular, itu yang dikhawatirkan. Oke, jadi ya istilahnya dapat dikatakan masih mengkhawatirkan juga terkait dengan misalkan kebijakan yang tanpa tanpa tes PCR ataupun antigen walaupun sudah booster. Termasuk juga dengan tanpa masker pun juga ya sedikit masih dalam kategori yang mengkhawatirkan juga apakah ini kemudian bisa mengikuti ataupun bisa mengurangi infeksi COVID ataupun hal-hal lain yang bersifat membahayakan selain COVID ini kan gitu. Oke, untuk kesimpulannya ini ya, buat topik kita pada siang hari ini apa? Mungkin dari Karita dulu, boleh sampaikan kesimpulannya buat para netizen apa untuk topik kita pada siang hari ini. Silakan. Kesimpulannya ya apapun peraturan yang dikeluarkan pemerintah, ya kita berusaha untuk menghargai ya, karena orang bikin peraturan itu kan nggak segampang kita yang mengomentari ya kan. Cuman ya harus lebih balik ke diri masing-masing, kesadaran masing-masing, kayak kita tuh sebenarnya pakai masker tuh nggak hanya menghindari virus COVID aja, tapi virus-virus lain yang mungkin penularannya bisa melalui udara gitu kan. Jadi ya untuk kebaikan kita sendiri, ya alangkah baiknya kalau di luar ruangan ataupun sedang di tempat-tempat umum, alangkah baiknya tetap menggunakan masker. Ya mungkin kalau pemerintah udah nggak mewajibkan kan kita sendiri tuh kayak udah nggak ada yang maksudnya nggak ada paksaan gitu loh, jadi lebih kayak legowo aja kita, ya kesadaran diri lah pokoknya kalau masker itu untuk kebaikan kita sendiri gitu. Oke, kalau dari Natra, apa kesimpulannya buat topik kita pada siang ini buat para netizen? Silakan. Ya, kalau kesimpulan saya sih ini ya, kalau peraturan tak menggunakan masker. Nah, Indonesia ini belum benar-benar kayak move on dari pandemi. Setelah saya lihat-lihat itu, masih ada anak-anak sekolah yang masih memakai masker.
Dan itu menandakan bahwa pandemi di Indonesia ini belum benar-benar selesai. Dan ada beberapa orang yang masih belum vaksin booster, bahkan ada yang belum vaksin kedua sekaligus. Nah, ini yang jadi evaluasi pemerintah ini ya dipertimbangkan lagi ya untuk peraturan tak menggunakan masker ini. Soalnya kan ya apalagi ini udah mulai wabah hepatitis ya. Ini yang patut diwaspadai oleh setiap masyarakat. Itu aja sih. Oke, kalau saya pribadi saya tambahkan ya buat pemirsa terkait dengan kebijakan pemerintah kita. Itu memang perlulah dikaji ulang. Kenapa? Karena memang sebaiknya juga disesuaikan dengan kondisi yang ada di negara kita. Karena kalau dari rekan Natra menyampaikan ada yang belum vaksin juga, yang sampai kedua. Bahkan juga setahu saya juga ada yang memang belum vaksin. Satu kali pun belum pernah. Jadi itu yang cukup mengkhawatirkan ketika ini kemudian masuk ke dalam area kelonggaran masker tempat-tempat umum. Jadi itu sih yang memang menurut saya sih harus ada pengkajian ulang, itu yang pertama. Kedua juga kalau memang itu memang sudah dimatangkan dan juga diimbangi lah dengan area penghijauan. Jadi ya area perkotaan juga mulai dihijaukan dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang itu bisa menyegarkan udara. Seperti itu ya dari saya. Oke, bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.